Halo, sahabat semua. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah yang bisa menggugah hati. Kali ini, kami akan menceritakan kisah seorang menteri yang tamak, yang karena keserakahannya membuat rakyat menderita akibat kelangkaan gas melon. Namun, siapa sangka azab datang lebih cepat dari yang diduga. Di sebuah negeri yang kaya sumber daya, rakyat kecil harus berjibaku mencari gas melon untuk sekadar memasak. Harga yang seharusnya terjangkau, melonjak tinggi karena permainan kotor seorang menteri dan kroni-kroninya. "Pak, kenapa gas susah dicari? Saya sudah keliling dari pagi," keluh seorang ibu di warung kecil. Penjual hanya menghela napas. "Entahlah, Bu. Katanya ada permainan di atas sana." Menteri Ekonomi dan Energi negeri itu, Pak Gunawan, adalah orang yang sangat berkuasa. Dengan senyum licik, ia menandatangani kebijakan baru yang membatasi distribusi gas melon. "Buat apa rakyat menikmati harga murah kalau kita bisa dapat untung besar?" katanya kepada seorang pengusaha yang setia menyuapnya. Di saat rakyat menangis mencari gas, Pak Gunawan dan Menteri Ekonomi, Pak Hendra, bersulang dengan segelas anggur mahal di rumah mewah mereka. "Hanya masalah waktu sebelum mereka terbiasa dengan harga tinggi," kata Pak Hendra sambil tertawa. "Mereka tidak tahu, karma sedang mengetuk pintu mereka." Suatu malam, istri Pak Gunawan berteriak panik. Anak mereka yang baru lahir terlihat berbeda. Kakinya bengkok, tangannya tidak sempurna, dan matanya sulit terbuka. "Dokter, kenapa anak saya begini?" tangis sang istri. Dokter hanya menggeleng, "Maaf, Bu. Ini kelainan bawaan. Kami belum tahu penyebab pastinya." Pak Gunawan terduduk lemas. Ia merasa tubuhnya dingin. Apakah ini hukuman atas perbuatannya? Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. "Pasti ada alasan medis. Ini bukan salahku," gumamnya, berusaha menyangkal takdir. Di tempat lain, Pak Hendra mulai mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Awalnya ia mengira ini hanya alergi biasa. Namun, seminggu berlalu, dan kulitnya mulai melepuh. Dokter memandangnya dengan raut serius. "Ini infeksi langka, Pak. Jika tidak ditangani, bisa berbahaya." Malam-malam Pak Gunawan dipenuhi jeritan anaknya yang tak henti menangis. Ia tidak bisa tidur. Wajah istrinya penuh kelelahan dan putus asa. "Gun, ini semua karma," katanya lirih. Tapi Gunawan menolak mendengar. Sementara itu, kondisi Pak Hendra memburuk. Tangannya mulai membusuk dan menghitam. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan tergopoh-gopoh. Dokter mendesak, "Pak, ini sudah parah. Jika tidak diamputasi, infeksinya bisa menyebar." Tangisan istrinya pecah di rumah sakit. "Pak, ini semua hukuman dari Tuhan. Kita telah menindas rakyat." Pak Hendra hanya bisa terisak, menatap lengannya yang akan segera dipotong. Hari demi hari berlalu, dan penderitaan mereka semakin berat. Pak Gunawan mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Kasusnya mulai terendus media, dan para wartawan bertanya, "Pak, benarkah Anda terlibat dalam kelangkaan gas melon?" Wajahnya pucat, tapi ia tetap berbohong. "Itu fitnah." Tapi Tuhan tidak tidur. Bukti-bukti mulai bermunculan. Rekaman transaksi gelapnya dengan para pengusaha bocor ke publik.
Demonstrasi meledak di berbagai kota. "Turunkan Menteri Tamak!" teriak rakyat. Di tengah kekacauan itu, anaknya semakin sering dirawat di rumah sakit. Tubuhnya terlalu lemah. Setiap malam, Pak Gunawan duduk di sisi ranjang kecil itu, mendengar napas anaknya yang berat. "Ayah, sakit," bisik anaknya pelan. Sementara itu, Pak Hendra akhirnya kehilangan tangan kanannya. "Aku kehilangan segalanya," terangnya. Istrinya hanya bisa menangis melihat tubuh suaminya yang kini penuh bekas luka dan nanah. Hari terakhirnya di kantor, Pak Gunawan dipanggil ke istana. Presiden menatapnya tajam. "Gun, aku tidak menyangka kau setega ini pada rakyat." Dengan suara dingin, ia melanjutkan, "Kau dipecat. Dan bersiaplah menghadapi hukum." Pak Gunawan keluar dengan wajah pasi. Wartawan menyerbu, lampu kamera menyilaukan matanya. Tapi satu suara menusuk hatinya paling dalam, suara seorang ibu yang berteriak, "Laknat Tuhan datang padamu, wahai pejabat serakah." Kini, mereka kehilangan segalanya. Pak Hendra hidup dalam kesakitan dengan tubuh cacat, sedangkan Pak Gunawan harus merawat anaknya yang lemah dalam keterpurukan. Kekayaan yang dulu mereka banggakan, kini tak berarti. Di malam yang sunyi, Pak Gunawan menangis di pojokan kamar anaknya. "Tuhan, apakah masih ada ampunan untukku?" Tapi jawaban tak pernah datang. Hanya suara istri dan anaknya yang kesakitan, menemani sisa hidupnya yang penuh penyesalan. Malam itu, Pak Gunawan duduk termenung di tepi ranjang anaknya yang tertidur dengan napas berat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh dahi kecil itu, yang terasa panas. "Kenapa harus kamu yang menanggung dosa ayah, Nak?" bisiknya. Istrinya masuk ke kamar dengan wajah letih. "Gun, kita harus bawa dia ke rumah sakit lagi. Demamnya tidak turun sejak tadi siang." Tanpa banyak bicara, Pak Gunawan mengangguk. Mereka pun bergegas membawa anak mereka ke rumah sakit dengan hati penuh ketakutan. Di rumah sakit, dokter hanya menghela napas panjang setelah memeriksa kondisi anaknya. "Pak, Bu, kami sudah berusaha semampu kami. Tapi, jantung anak Bapak semakin lemah. Kami tidak bisa menjamin umurnya masih panjang." Dunia seakan runtuh bagi Pak Gunawan dan istrinya. "Tidak, Dok, lakukan sesuatu. Saya punya uang, berapapun biayanya," teriaknya putus asa. Namun, dokter hanya menatapnya dengan iba. "Uang tidak bisa membeli nyawa, Pak." Sementara itu, di tempat lain, Pak Hendra semakin tenggelam dalam penderitaan. Infeksi di tubuhnya menyebar, bahkan setelah tangan kanannya diamputasi. "Pak, sepertinya kaki Bapak juga mulai terinfeksi. Kami harus mengambil tindakan segera," kata dokter dengan wajah serius. Pak Hendra memekik marah. "Tidak, aku sudah kehilangan tanganku. Tidak mungkin aku kehilangan kakiku juga." Tapi keadaannya semakin memburuk. Bau busuk dari luka-lukanya memenuhi ruangan, membuat istrinya sendiri hampir tak sanggup berada di dekatnya. Hari demi hari, penderitaan mereka semakin nyata. Pak Gunawan terpaksa menjual aset-asetnya untuk biaya pengobatan anaknya, sementara Pak Hendra tidak bisa lagi keluar rumah karena tubuhnya semakin melemah. Para kolega yang dulu dekat dengan mereka mulai menjauh. Suatu pagi, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi.
Mantan Menteri Gunawan dan Menteri Ekonomi Hendra diduga terlibat kasus korupsi kelangkaan gas melon. Rakyat menuntut keadilan. Pak Gunawan yang sedang duduk di rumah sakit hanya bisa menatap layar dengan wajah kosong. "Aku sudah jatuh, tapi mereka masih ingin menghabisiku," bisiknya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini semua adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Di luar rumah sakit, para demonstran berkumpul dengan membawa spanduk bertuliskan, "Hukum pejabat serakah." Dan, rakyat menderita, mereka berfoya-foya. Suasana semakin panas. Polisi mulai berjaga di sekitar rumah sakit tempat Pak Gunawan berada. Sore itu, pihak kejaksaan datang. "Pak Gunawan, mohon ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut," kata seorang jaksa dengan tegas. Istrinya berteriak histeris, "Tidak, tolong, anak kami masih sakit." Tapi petugas tidak bergeming. Di saat bersamaan, di rumah Pak Hendra, beberapa petugas juga datang untuk menjemputnya. Tapi istrinya keluar dengan wajah penuh air mata. Pak Hendra tidak bisa bergerak. Kondisinya terlalu parah. Dengan berat hati, petugas akhirnya membawa Pak Hendra dengan kursi roda. Tangannya yang tersisa bergetar hebat, sementara kakinya yang mulai membusuk dibalut perban. "Aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini," gumamnya pelan. Di kantor kejaksaan, Pak Gunawan duduk di depan para penyidik. Mereka menyodorkan bukti-bukti korupsi, transaksi gelap, dan bukti penimbunan gas melon yang membuat rakyat menderita. "Pak Gunawan, Anda masih mau menyangkal?" Pak Gunawan menunduk, matanya kosong. "Tidak, aku sudah lelah berbohong." Untuk pertama kalinya, ia mengakui semua perbuatannya. Proses hukum berjalan cepat, pengadilan digelar, dan rakyat menunggu dengan harap-harap cemas. Hakim mengetukkan palunya. Dengan ini, terdakwa Gunawan dan Hendra divonis 15 tahun penjara atas korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Ruang sidang riuh. Beberapa orang bersorak, beberapa menangis karena merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Tapi di sudut ruang sidang, istri dan anak Pak Gunawan hanya bisa menangis pilu. Hari itu juga, mereka berdua dibawa ke penjara. Pak Gunawan melangkah gontai dengan pakaian tahanan, sementara Pak Hendra harus dibantu oleh petugas karena tubuhnya yang semakin rapuh. Di dalam selnya, Pak Gunawan hanya bisa termenung. Ia tidak lagi memiliki rumah mewah, uang, atau kekuasaan. Semua lenyap, yang tersisa hanyalah penyesalan. Suatu malam, seorang napi lain bertanya padanya, "Apa yang kau lakukan sampai bisa masuk ke sini?" Dengan suara lemah, Pak Gunawan menjawab, "Aku serakah. Aku membuat rakyatku menderita." Di rumah sakit penjara, Pak Hendra semakin dekat dengan ajalnya. Infeksi yang ia derita sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dokter hanya bisa memberi perawatan seadanya. Suatu pagi, seorang sipir datang ke sel Pak Gunawan. "Gun, anakmu meninggal tadi malam." Dunia terasa berhenti. Pak Gunawan tidak bisa merasakan apapun. Ia jatuh terduduk, dadanya terasa sesak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjerit sekencang-kencangnya. Di ujung hidupnya, Pak Gunawan menyadari sesuatu. Semua yang ia perjuangkan, harta, jabatan, kekuasaan, tidak ada artinya. Yang tersisa hanya penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia tebus. Sementara itu, di ruang tahanan yang lain, tubuh Pak Hendra akhirnya menyerah.
Ia meninggal dalam diam, sendirian, dengan tubuh yang penuh luka dan bau busuk. Tidak ada yang menangisi kepergiannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Tidak ada kejahatan yang tidak dibalas. Tidak ada keserakahan yang tidak berujung penderitaan. Tuhan tidak tidur. Azab bisa datang kapan saja, dengan cara yang paling menyakitkan. Sahabat semua, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita agar selalu berbuat baik dan tidak menindas sesama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa belajar dari kisah-kisah penuh makna.